Kalau ini lebih dalam lagi membaca permainan dari Simon Sinek. Simon Sinek ini motivator, pengarang, British American. Jadi dia melihat gayanya orang hidup. Kalau dari perspektif permainan ada dua gaya. Ada orang yang gayanya finite game, ada orang yang gayanya infinite game. Finite itu terbatas, infinite itu permainan yang tak terbatas. Jadi bedanya apa finite sama infinite? Kalau finite game yang terbatas tadi, orang bermain untuk segera menang. Gimana caranya? Apapun yang terjadi saya harus menang dengan cara apapun. Nah, itu finite game. Jadi berpikirnya gampang-gampangnya jangka pendek. Tidak berpikir jauh ke depan. Itu orang yang bermain secara terbatas, hanya ingin sukses hari ini. Pokoknya saya harus dapat dia, Pak. Caranya apapun. Tidak bisa jalur verbal, ya jalur non formal. Tidak bisa, ya jalur spiritual. Tidak bisa, ya jalur. Pokoknya itu aja yang dalam pikiranmu biar segera kamu sukses. Ini orang yang gaya hidupnya finite, terbatas, hanya penglihatannya hanya dibatasi oleh itu, tidak melihat ke depan. Kebalikannya ada orang yang infinite game. Infinite game ini orang yang jangkauannya panjang. Iya sih menang itu penting, tapi dia tidak segalanya. Dia ingin step by step menikmati prosesnya. Orientasinya ke depan dan panjang. Jadi hari ini kalah tidak apa-apa, yang penting saya belajar, besok lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ini orang yang ada dalam gaya infinite game. Jadi permainan yang tidak terbatas. Orang yang memainkan permainan tak terbatas akan bermain untuk bisa tetap bermain. Ia bermain untuk jangka panjang dengan aturan permainan yang terus berubah, tidak kaku. Tapi orang yang finite game, dia ingin pokoknya menang, dan setelah pertandingan selesai dianggap dia sudah sukses. Padahal hidup ini tidak sesederhana itu. Jadi orang yang ikut permainan tak terbatas, gaya hidupnya bermain tapi bermain infinite, itu cirinya apa? Dia tidak rakus. Kadang menang, kadang kalah tidak apa-apa. Tidak ngejar ranking, tidak pusing siapa nomor satu, ranking pertama siapa, lulus cum laude tercepat terbaik siapa, peduli amat. Fokus utamanya apa? Aku berkembang lebih baik terus. Saingan utamanya, musuhnya biasanya siapa? Dirinya sendiri. Jadi orang yang orientasinya panjang itu berat memang, tapi dia akan jadi orang yang lebih baik terus menerus, dan musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Ada nomor dua yang finite, yang terbatas. Ini orangnya pingin cepat menang, ambisius, pingin jadi nomor satu, mengalahkan semua orang. Fokus utamanya orang lain untuk dikalahkan. Bahkan mereka bisa mengorbankan apapun, yang penting menang. Orang semacam ini musuhnya ya orang lain, tapi biasanya kesuksesannya jangka pendek. Jadi menang sekarang saja. Kenapa kesuksesannya jangka pendek? Karena sudah sangat banyak yang dikorbankan untuk kesuksesan yang ini, yang sekarang. Saya ada banyak teman yang seusia saya sudah penyakitnya panen macam-macam.
Kenapa? Mungkin dulu, mungkin waktu mahasiswa dia sangat serius belajar, melekan tiap hari, ngejar target ini, target itu. Akhirnya apa? Fisiknya tidak diperhatikan. Pokoknya gawenane ngopi, melekan, ngerokok, kemudian kuno gitu, terus dengan begadang, dengan ritme yang sering, kemudian akhirnya apa? Usianya belum terlalu tua, penyakitnya macam-macam. Kayak saya ini watuk, pilek, itu kan biasa. Ini penyakitnya orang miskin nih. Iya, kan penyakit yang level puskesmas, pusing, keselio, masuk angin. Ya. Kalau yang kelas-kelas tinggi nggak kuat bayar. Oke. Akhirnya apa? Modalnya banyak hilang di awal. Tidak bisa jangka pak. Iya, dia sukses sekarang, tapi tidak lama. Tidak bisa menikmati. Kemarin tidak bisa makan enak karena tidak punya uang. Sekarang tidak bisa makan enak karena penyakit. Akhirnya sepanjang hayat tidak bisa makan enak. Strateginya keliru. Kenapa dia mengejar kemenangan jangka pendek? Seolah-olah kalau hari ini kalah itu terus dunia kiamat. Seolah-olah kalau tidak lulus terbaik kumlot itu penglihatan jadi gelap. Iya, padahal kadang-kadang setelah lulus ijazah ya nganggur. Kerja yang dikerjakan apa, ijazahnya dibawa kemana? Oke, jadi maka latihanlah kalian punya stamina panjang untuk bertanding jangka panjang. Ngapain sepak bola menang sekarang tapi kakinya patah terus tidak bisa main lagi? Yang penting sekarang harus menang. Kaki patah juga tidak apa-apa ya, jangan. Kalau kakimu patah tidak bisa tanding lagi, kamu hilang nanti. Ditelan oleh generasi baru yang lebih punya stamina panjang. Jadi itu katanya Simon Sinek. Oke, nah malam ini saya bawa beliau, filosof Indonesia, Bapak Profesor Driyarkara. Nanti cari tulisan beliau tentang ini di bukunya Filsafat Manusia. Filsafat Manusia itu kumpulan tulisannya. Ini sebenarnya semacam puisi, cuma saya tulis tak kumpulkan jadi satu begitu. Jadi kalimatnya unik. Kalau dibaca yang pertama, bermainlah dalam permainan, tapi jangan main-main. Hidup ini permainan memang. Mau tidak mau kita harus bermain. Tapi jangan cuma main-main. Seriuslah. Terus mainlah dengan sungguh-sungguh, tetapi permainan jangan dipersungguh. Susah ya. Main dengan sungguh-sungguh susah. Permainan jangan dipersungguh itu. Yang ini bermain kok ngapain sampai kamu sebaper itu? Gitu. Biasa aja lah ini permainan, tapi serius so main. Itu maunya beliau Pak Driyarkara. Jadi ayo kita serius. Sepak bola ya ayo sepak bola yang serius. Tapi nek kalah ya ndak senangis itu, ndak sesedih itu, biasa aja. Wong ya cuma permainan. Lomba ayo, saingan ayo. Kalau gagal ya ndak apa-apa permainan. Itu namanya permainan, jangan dipersungguh. Terus kesungguhan permainan terletak dalam ketidaksungguhannya, sehingga permainan yang dipersungguh tidaklah sungguh lagi. Ayo, bingung gue latihan jadi filosof ya gini kamu. Jadi kesungguhan permainan itu terletak dalam ketidaksungguhannya. Begitu kamu sungguh-sungguh bermain, menunjukkan berarti kamu sedang sangat tidak sungguh-sungguh. Nah ya, sebagaimana permainan yang dipersungguh, dia tidak sungguh lagi. Jadi
Jadi permainan yang dipersungguh itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh, bang, itu permainan. Semakin kamu bermain kan berarti semakin tidak sungguh-sungguh, meskipun kamunya sangat sungguh-sungguh. Semakin dalam kamu bermain berarti semakin sungguh-sungguh kamu bermain, menunjukkan kamu semakin tidak sungguh-sungguh. Pikirin dulu di kamarku. Ya. Terus, mainlah dengan eros, tapi jangan mau dipermainkan eros. Mainlah dengan agon, tapi jangan mau dipermainkan agon. Jadi dalam permainan kita yang main, jangan mau dipermainkan oleh permainan. Jadi jangan dibalik, kita yang dibikin susah oleh permainan. Permainan itu kita pengendalinya. Itulah. Terus barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan dari permainan. Ayo, susah lagi kamu. Barang siapa mempermainkan permainan akan menjadi permainan-permainan. Jadi nantinya akan kebalik, kamu yang dipermainkan oleh permainan. Kenapa? Permainannya kamu permainkan. Nah itu nanti ngapain kamu main-main dengan yang sudah main-main? Berarti kamu dipermainkan oleh permainan. Yo, khusus pokoknya diulang-ulang, diolak-walik gitu, kamu tambah bingung. Oke. Bermainlah untuk bahagia, tapi jangan mempermainkan kebahagiaan. Mempermainkan kebahagiaan berarti kamu tidak jadi bahagia. Jadi kebalik. Jadi bermainlah, targetnya bahagia. Jangan mempermainkan kebahagiaan. Orang yang mempermainkan kebahagiaan itu menunjukkan dia belum bahagia. Itu silahkan kamu renungi nanti ya, dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Itu filsafat permainan. Sebenarnya selain Homo ludens, ada teori teolog itu, filsafat ketuhanan, ada lagi namanya Deus Ludens. Deus Ludens itu Tuhan juga sebenarnya sedang bermain dengan kita. Tidak percaya, nanti ada teolog namanya Zalman. Dia tercerahkan ketika lihat anaknya main petak umpet. Dari anaknya main petak umpet ini dia sadar sebenarnya Tuhan itu sedang main petak umpet dengan kita. Kita kan disuruh mencari Tuhan, disuruh mengenal Tuhan, bukan? Tuhan itu kayak sedang sembunyi, terus kita harus nyari. Padahal hakikatnya kan tidak. Kalau kayak anak kecil main petak umpet itu kan, ayo cariin aku, padahal dia ada. Bukan berarti dia hilang. Jadi kalau ada yang tanya, emangnya Tuhan hilang kok dicari? Enggak, Tuhan ini sedang bermain dengan kita. Kamu mau nyari enggak kalau Tuhan sembunyi? Itu Deus Ludens. Sama nanti ada teori Deus Faber, ada teori kapan-kapan kalau filsafatmu sudah tinggi. Iya menurut. Kalau masuk ke sini nanti kamu tambah bingung. Yang sekarang masih Homo ludens dulu, manusia sebagai makhluk yang bermain. Jadi mau tidak mau kita ini bermain. Agama memperbolehkan. Kalau Islam tidak cuma memperbolehkan, banyak ayat yang menyatakan dunia itu memang itu permainan. Saya bawa beberapa ayat. Misalnya surat Al-Hadid itu, I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Itulah kenapa manusia punya atribut Homo ludens, Homo ridens. Kenapa manusia bagian dari kehidupan dunia ini. Wazinatun, manusia itu suka berhias. Di luar manusia tidak ada. Watafahurum bainakum, bangga-bangganan. Ini agon tadi. Jadi saling membanggakan dirinya. Watakathurun fil amwal wal aulad. Ini sama.
banyak-banyakan harta, saling membanggakan banyak-banyakan anak. Banyak-banyakan anak itu maksudnya biasanya yang dibanggakan itu keturunannya. Kalau anak membanggakan orang tuanya itu konotasinya sama, takasur. Kamasali, ini ilustrasinya Al-Quran. Hidup di dunia ini yang permainan. Kenapa tadi disebut panggung sandiwara? Kamu tidak harus terlalu serius, meskipun mainnya juga harus serius. Karena hidup di dunia ini kamasali roisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarohu musfarran summa yakunu khutama. Jadi seperti hois hujan, a'jabal kufara nabatuhu, yang membuat, ingat-ingat ya, di situ kufar bukan artinya orang kafir ya. Kufar di situ artinya petani. Jadi tidak semua kata-kata kafir dalam Al-Quran itu artinya orang kafir, kufar. Jadi kamu tidak apa-apa, dasar kamu kafir, saya memang anaknya petani. Jadi ini kufar. Jadi seperti hujan yang membuat para petani takjub. Jabal kufaro nabatuhu, karena dia bisa menumbuhkan tanaman. Sumaya hijau, kemudian tanaman itu layu. Fa'tarohu musfarron, kemudian engkau melihatnya warnanya jadi kuning. Sumaya kunu khutama, kemudian dia hancur. Hidup di dunia itu begitu. Tumbuh, layu, menguning, hancur. Ini kan permainan. Laibun walahun, meskipun manusia membanggakan itu. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat jangan lupa ada azab yang pedih dari Allah, tapi juga ada ampunan dan ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dan bukanlah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Karena ini drama, maka kamu mengalami senang atau sedih, tidak usah baper. Kalau tidak kamu tertipu, biasa saja. Gagal atau sukses biasa saja. Wong inilah ibun walahun. Kalau kamu kayak sepak bola itu kalah, ya besok main lagi. Cuma itu saja. Menang ya alhamdulillah, syukuran. Tapi besok ya main lagi. Jadi itulah laibun walahun. Makanya ayat Al-An'am itu wa mal hayatud dunya illa laibun walahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dunia jangan diambil baper, akhirat yang lebih penting. Fokusnya ke sana. Kata-kata terakhirnya afala ta'qilun. Apa kamu tidak berpikir? Kalau pikiranmu panjang, kamu pasti ngerti bahwa dunia ini memang tidak layak untuk dianggap terlalu serius, bisa menipu. Oke. Dan jangan tegang-tegang, wong ini permainan.